Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian yang di rumah, anak-anak ibu, sehat semua ya. Amin. Sebelum pembelajaran ibu mulai, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Ibu hitung dari 3 ya. Kalian harus berdoa. 1, 2, 3. Berdoa mulai. Cukup. Setelah berdoa, ibu mau absen kalian terlebih dahulu. Kalian bilang hadits dan menyebutkan nama kalian di chat grup agar ibu menilai kalian sesuai nama kalian, tidak tertukar dengan teman kalian. Setelah absen, sekarang kita belajar tema 5, subtema 2, pembelajaran 4. Buka ya bukunya anak-anak. Nah, sekarang kita menonton film terlebih dahulu. Filmnya adalah Pangeran Diponegoro. Kalian harus menyimak dengan benar ya anak-anak. Nanti ada soal dalam cerita itu. Simak dengan baik. Pangeran Diponegoro adalah anak dari Sultan Hamengkubuwono III yang merupakan raja di Kesultanan Yogyakarta. Beliau lahir di Ngayogyakarta Hadiningrat pada tanggal 11 November tahun 1785. Nama asli Diponegoro adalah Bendara Raden Mas Ontowirya. Ibundanya adalah selir yang bernama Raden Ayu Mangkarawati yang berasal dari Pacitan, Jawa Timur. Semasa kecilnya, Pangeran Diponegoro juga kerap kali dipanggil Mustahar. Sadar karena kedudukannya sebagai anak seorang selir, Pangeran Diponegoro menolak keinginan Hamengkubuwono III untuk diangkat menjadi raja. Biasanya, di lingkungan keraton, putra mahkota yang pantas hanyalah anak dari permaisuri. Pangeran Diponegoro lebih berminat pada kehidupan keagamaan dan rakyat jelata, sehingga dia lebih suka berada di Tegalrejo. Dahulu di Tegalrejo adalah tempat tinggal Eyang Bulutnya, yang adalah Gusti Kangjeng Ratu Tegalrejo. Pemberontakan Diponegoro ke keraton dimulai ketika kepemimpinan Sultan Hamengkubuwono V pada tahun 1822. Kala itu, Diponegoro menjadi salah satu anggota perwalian yang menemani Hamengkubuwono V yang masih berusia 3 tahun. Sedangkan pemerintahan keraton biasanya dipegang bersama oleh Patih Danureja dan Residen Belanda. Tentu Pangeran Diponegoro tidak menyetujui cara perwalian yang seperti itu. Perang Diponegoro pecah karena pemasangan patok-patok di tanah milik Diponegoro di desa Tegalrejo. Merasa kesal dengan perlakuan Belanda yang tidak menghargai adat istiadat setempat ditambah kelakuan mereka yang memang menyusahkan rakyat, Diponegoro kemudian menentang Belanda secara terbuka. Hal ini didukung oleh simpati rakyat yang juga muak dengan sikap Belanda. Perlawanan Diponegoro pun meluas hingga mendapat dukungan dari tokoh agama, Kiai Maja atas landasan semangat keagamaan. Selain itu Pangeran Diponegoro juga mendapat dukungan dari Sunan Pangkubuwono VI dan Raden Tumenggung Prawiradikdaya. Sementara pihak Belanda terus mengupayakan penangkapan Pangeran Diponegoro, bahkan sampai melakukan sayembara dengan hadiah 50.000 gulden untuk siapa saja yang berhasil menangkap Diponegoro. Perang Diponegoro menjadi perang terbuka dengan pengerahan pasukan dan senjata seperti artileri dan kavaleri.
Pertempuran terjadi di kota-kota dan desa-desa di seluruh Jawa. Pembangunan jalur logistik dari kedua kubu juga menjadi penting ditambah strategi tiap-tiap kubu. Belum lagi produksi mesiu dan peluru sebagai senjata serta peran dari pihak medis, kurir dan logistik lainnya juga sangat penting dalam peperangan. Pihak Pangeran Diponegoro sering melancarkan serangan saat musim hujan agar pihak Belanda kewalahan. Namun hal ini diantisipasi oleh Belanda yang selalu mengusulkan gencatan senjata saat musim hujan. Pada puncak peperangan, Belanda sempat mengerahkan lebih dari 20.000 pasukan, jumlah yang sangat besar. Di tahun 1829, Kiai Maja yang menjadi pemimpin spiritual ditangkap, menyusul kemudian Pangeran Mangkubumi dan Panglima Sentot Ali Basya yang juga ditangkap. Akhirnya pada tanggal 27 Maret tahun 1830, Pangeran Diponegoro disudutkan oleh pasukan Belanda yang dipimpin Jenderal de Kock. Diponegoro kemudian bersedia menyerahkan diri dengan syarat sisa anggotanya dilepaskan. Pangeran Diponegoro lalu ditangkap dan diasingkan ke Manado. Kemudian sempat dipindahkan ke Makassar hingga akhirnya beliau wafat di Benteng Rotterdam pada tanggal 8 Januari tahun 1855. Perang Diponegoro menjadi salah satu perang terbesar dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia dengan cakupan wilayah luas dan jumlah pasukan yang juga besar. Korban yang ditimbulkan pun sangat banyak, diperkirakan lebih dari 200.000 dari kedua pihak serta penduduk. Pangeran Diponegoro dianugerahi gelar pahlawan nasional berdasarkan keputusan Presiden di tahun 1973. Namanya banyak digunakan sebagai nama jalan, gedung, tempat, universitas dan lain-lain, termasuk juga Universitas Diponegoro yang terletak di kota Semarang, Jawa Tengah. Penghargaan juga diberikan oleh UNESCO yang menetapkan Babat Diponegoro sebagai warisan ingatan dunia. Babat Diponegoro adalah naskah klasik yang dibuat oleh Pangeran Diponegoro ketika diasingkan di Manado, Sulawesi Utara yang menceritakan kisah hidupnya. Tadi kan anak-anak sudah menonton film Pangeran Diponegoro. Nah, di sini ibu akan bertanya, sikap apakah pada Pancasila sila ketiga dalam film Pangeran Diponegoro yang anak-anak sudah tonton tadi? Siapa yang bisa menjawab? Nah, sekarang kita jawab bersama ya anak-anak. Dalam film Pangeran Diponegoro terdapat sikap Pancasila sila ketiga. Yang pertama yaitu mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Yang kedua, menghormati pendapat orang lain. Yang ketiga, menolong teman yang sedang membutuhkan kita. Yang keempat yaitu cinta tanah air. Yang kelima yaitu rela berkorban untuk kepentingan bersama. Nah, ibu bertanya lagi ya anak-anak. Terus dalam film Pangeran Diponegoro itu ada sikap lagi yang kita teladani, harus kita teladani. Pada Pancasila sila ke-5 itu terdapat dalam film yang anak-anak tonton tadi. Itu sikap kita apa aja sih? Nah, kita jawab bersama atau jawab masing-masing anak-anak, ayo. Nah, kita jawab bersama aja ya. Yang pertama yaitu melaksanakan apa yuk? Kewajiban secara seimbang. Kewajiban mengerjakan
sholat, mengerjakan PR, tugas, dan lain-lain ya. Itu harus seimbang. Yang kedua yaitu gemar bekerja bakti dan bergotong royong dengan penuh gembira. Nah, saat kalian bergotong royong di sekolah, di rumah atau di masyarakat, kalian harus membantu mereka bergotong royong dan kalian harus senang hati. Ya, anak-anak. Yang ketiga yaitu apa anak-anak yang tahu terdapat dalam film Pangeran Diponegoro tadi? Yaitu murah hati dalam menolong orang yang sedang membutuhkan. Yang keempat, apa? Kalau ada PR kita harus apa ya? Yaitu apa ya? Suka bekerja keras. Nah, kalau anak-anak mempunyai PR atau tugas harus bekerja keras untuk menjawab pertanyaan itu ya anak-anak. Yang kelima, suka apa yo terdapat dalam film tadi? Melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan yang merata dan adil. Jika adik ibu mempunyai permen, nah ibu minta dan kakak ibu itu minta. Jadi adik ibu itu harus rata memberi permen itu kepada ibu dan kakak ibu. Begitu ya anak-anak. Nah, amanat yang tadi kalian tonton filmnya yaitu siapa yang tahu? Kita harus saling menghormati orang lain dan apa yo? Dan selalu mengenang para pahlawan kita.